Leo matane sing ngomong-ngomong bahwa kita ini musyrik, kita ini meleo matane. Rungokno kupinge nek wong Jawa sing ngomong kuasar ngene meleo matane, rungokno goboke. Ngono ku lho Mas. Mohon maaf ya, saya kosar ya, mohon maaf ya. Nulung tapi diketok-ketokno wong. Nulung tapi diketok-ketokno wong ya itu nulung yang tidak ikhlas. Padha mbek nanggone yatim piatu ngekeki klambi sitok aku dongakno ya ngono iku lho Mas. Leluhur kita nggak ngajarkan seperti itu. Bahkan berbuat baik nih iso aja sampai ono wong ngerti. Iya. Mbaknya itu, Mbak kamu kalau sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu kamu memahami betul-betul apa tidak kamu itu bicara apa sama Tuhan. Boten lah. Iya. Ya sudahlah Mbak, sekarang supaya kamu hidupnya ada sedikit basah ben ora garing teman-teman. Selesai sholat, kamu coba hening. Boleh masih pakai rokok, boleh enggak, hening. Coba menyatukan diri, menata nafas, menyatukan diri dengan Tuhan. Oke. Ini kita ngomong skala misalnya kayak kampung gitu ya Bu ya. Saya kalau ke Patirtan Jolotundo itu ketika ngobrol sama Mbah Gatot gitu ya, beliau saksi nyata bahwa ketika di sumber Patirtan itu gak dimangani, boten enten manganan. Sekararum gondoarum. Termasuk nanggap tayub segala macam kan ada kan kayak gitu biasanya. Itu sumber air itu satu musim itu ngalirnya nggak sekenceng biasanya. Itu lah terbukti. Kuwi meleo matane sing ngomong-ngomong bahwa kita ini musyrik, kita ini meleo matane. Rungokno kupinge nek wong Jawa sing ngomong kuasar ngene meleo matane, rungokno goboke. Ngono ku lho Mas. Mohon maaf ya, saya kosar ya, mohon maaf ya. Tapi ini penting nih. Lihatlah. Loh, itu ada faktanya. Fakta Mas, dan itu saya yakin seyakin-yakinnya. Kejadian itu apa hanya di Jolotundo? Oh enggak. Di mana-mana pasti begitu. Ya. Saya tuh awalnya ya namanya kesadaran itu kan bertumbuh Bu. Awalnya juga mosok iyo sih gitu. Mas, tapi gini, semenjak corona itu Bu, saya kan tinggal di kampung. Kampung saya tuh ibaratnya diumeti kali ngoten niku danyang-danyang. Jadi masyarakat di daerah saya tuh suka sekali dengan acara manganan kenduren kayak gitu tuh. Itu sampai tidak hanya di satu titik. Ada 4 sampai 5 titik gitu. Saya bandingkan nih dengan kampung sebelah waktu zamannya Covid. Gak ada orang meninggal sama sekali. Makanya. Bukti kan? Iya. Saya cerita, enggak usah jauh-jauh. Rumah saya ini aja. Itu di pohon lengkeng itu ada nenek. Sejak saya masuk sini sudah ada yang ngomongi, sesepuh. Lengkengnya jadi ditegur ya nak, enggak mbah gitu. Ternyata kan karena tuanya dia roboh sendiri. Nah robohnya itu pada saat di sini banyak orang perlombaan karawitan. Nah di sini tenda, dia robohnya begini. Blek. Sampai BPPD apa datang, opo kuwi bencana kuwi apa itu datang. Nah, saya yakinnya begini, dia menunjukkan eksistensinya bahwa aku iki lono. Kenapa H-1 hujan terus angin sampai air masuk ke sini. Persiapan H-1 itu persiapan masang gamelan dan sebagainya. Itu lengkeng tidak roboh. Besok acara banyak orang, ratusan bahkan ribuan roboh blek. Tuh. Aku iki lono nduk gitu. Kan menunjukkan banyak orang. Dan pager ini kalau malam kelupaan nutup, anak-anak itu dikelihatkan saya. Wong Jawa ngomongi membo. Membo saya
seperti saya. Lawang durung ditutup kok turu wae. Padahal saya tidur. Dan itu sering sekali, Mas. Sering sekali. Nah, itu kan tetangga, entitas mereka. Ngono loh. Terus kalau orang yang kayak begitu yang Mas Hendra ceritakan, lah ora percaya. Kongkon rene. Suruh lihat air di Jolotundo itu. Iya kan? Suruh lihat COVID sing wong ijik gelem sedekah, wong ijik gelem berbagi. Akeh sing mati pora. Kan gitu. Bandingnya ambek sing ngono kuwi lho. Sebetulnya itu adalah jalan Tuhan, Mas, yang menunjukkan kepada kita. Ini sudah pada bangkit, Mas. Di mana-mana digali. Termasuk tadi pesertanya tadi kan lebih banyak ketimbang yang tahun lalu mungkin sekitar 50 sampai 60 yang ikut. Tumpengnya tahun lalu cuma 3. Tahun ini tadi saya perkirakan kalau 100 orang ada, 100 lebih lah. Yang kumpul aja itu tadi 100, enggak tahu yang mencar sana. Ini tadi tumpengnya hasil bumi aja ada 10. Belum tumpeng nasi kuning, nasi putih itu tadi ada hampir 10 juga. Dan saya katakan nanti tahun depan ada jenang suro di Pemkot. Pemkot itu nanti suroan tahun depan saya minta jenang suro. Tanggal 17 besok, sekarang 14, 15, 16, 17, 3 hari lagi saya diundang ke Singosari. Mereka buat jenang suro di Kawedanan, pendopo Kawedanan, saya diminta datang. Ya saya harus menyemangati hal-hal yang kayak begitu. Iya. Saya harus menyemangati. Banyak nih sekarang teman-teman saya nih, Bu. Berlomba-lomba. Bikin rumah itu. Pada sekarang suka bikin rumah kayak gini, Bu. Oh iya. Kayak model joglo kayak gini. Iya. Ada nggak tahu ya. Ada kerinduan yang terdalam atau gimana ya, Bu? Saya ngongkon sopong. Nanggil nih kulo maksudnya. Gusti Allah, Mas. Memori-memori DNA leluhur masa lalu kayaknya memang udah mulai. Makanya saya 2-3 tahun yang lalu di podcast itu aku ngobong dupa loh sampean. Saya bakal dupa itu di situ. Apa dupa ini saya buat apa? Ya supaya kita ini loh harum gitu. Itu tuh podcast yang ditonton pemirsa paling banyak loh di Ngaji Rasa. Sampai 4,5 juta lebih loh. Podcastnya Ibu itu. Ya wis kuwi mono rezekimu, Mas. Nggih, mantul. Saya ditanya banyak orang. Woi, Ibu sing tahu ini ora. Aku ki mung dijak ngomong terus direkam mbek ngene iku, mari ngono diupload aku ora ngerti gitu kan saya. Oh iya loh Mas, kowe durung ngerti awal-awal itu. Iya. Viral ora ro. Apa follower apa ngono kuwi. Apa ora ngerti Mas, aku. Iya sih. Gitu. Iya kalau kayak gitu ya. Teman-teman itu kan kebangkitan loh Mas. Dan lambeku muni kok ngono iku sebetulnya kan penuh resiko loh. Tapi saya sudah waktu itu ya Bu ya, kan beda sama sekarang ya Bu ya. Saya waktu itu kan ngomong haji itu enggak perlu berkali-kali. Cukup sekali. Karena di Quran itu enggak ada haji kudu ping 17. Nek kowe haji tapi kuburane makmu, pakmu orang gak anu terus kowe katene nyekar ning kuburane leluhure wong liya. Lha ki ya bener. Itu sebetulnya saya penuh risiko, tapi bener. karena itu keyakinan saya dan saya betul, aku ora masalah. Jeplak gitu ya? Iya, pokoknya jeplak aku. Ketekan anu ya Mas, ketekan kiai teko. Ngoten nggih. Ketekan kiai, tetapi kiai itu ya yang ngono-ngono ku ya saya matur nuwun Gusti. Dia malah ngene. Ibu, saya mau ngangsu kaweruh ke Ibu. Wah, aku ngono. Boten Pak Yai, boten. Aku ngono. Boten, aku ngono. Itulah. Sekarang di mana-mana digali. Muga-muga lambene Cak Nun niku bener. Oh nggih. Kemarin saya lihat katanya di Jogja entah kapan, Jogja Selatan akan muncul candi yang besar yang melebihi
melebihi Borobudur dan sebagainya. Semoga itu terjadi. Gini. Kalau saya ngomong Cak Nun ya, saya nggak tahu tersentuh banget ya. Saya tuh idola banget sama beliau. Beliau pernah mengatakan mungkin seperti yang Ibu ngendikan lalu. Nanti Yogyakarta itu akan menjadi pusat laboratorium dunia. Bangkitan akan dimulai dari Yogyakarta, gitu. Katanya Cak Nun begitu sih dulu. Mungkin ya. Semoga. Ya tapi kan omongannya Cak Nun tuh kok tak ngapunten nih. Ini tak inget-inget dari dulu loh ya. Saya inget ya. Saiki wong do seneng kabeh karo Jokowi. Nah, so nek malik Grembang ya ojo kaget wong Indonesia wis ngono kuwi gitu kan. Iya kan. Terus ngomong apa dihujat orang se-Indonesia, ya saiki ya terbukti kan? Omongannya Cak Nun. Iya, makanya. Mula yo Mas, ojo jobrio. Ojo jobrio, ojo dumeh. Nguasi uang iku. Alah Cak Nun, alah Mas Hendra, alah Bu Cinta ya opo. Janganlah. Kita harus ojo didelok kesinge. Nek arek enom iku aja mok didelok kasinge. Jerone ngono lho. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah Mas Hendra lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Itu adalah track record bagi kita. Terus track record kita itu apa yo terus njur perlu dipamer-pamerne kan yo enggak. Enggak perlu. Kamu mau ngasih orang kayak mau berbaik hati sama orang, mau nolong orang. Ya wis tulungan leng ngene lho wis ora ndak ada apa. Sekarang tuh godaannya kalau nolong orang kan dipakai story itu kan Bu, dipakai upload di medsos kayak gitu sih Bu. Ya kuwi jenenge nolong yang tidak ikhlas nek menurut aku ya Mas. Nolong tapi diketok-ketokno wong. Nolong tapi diketok-ketokno wong ya itu nolong yang tidak ikhlas. Padha mbek nanggone yatim piatu ngekeki klambi sitok aku dongakno ya ngono iku lho Mas. Leluhur kita nggak ngajarkan seperti itu. Bahkan berbuat baik nek iso aja sampai ono wong ngerti. Iya. Ndak. Iya. Seperti saya sok-sok nonton videonya KDM, sok-sok saja. Saya tidak melihat itemnya loh Mas. Saya itu kalau lihat di ini saya pentelengi itu apa? Gesturnya. Iya. Dari mimiknya dia bicara, dari gesturnya. Iki jujur apa gak tau? Digawe-gawe apa gak tau? Apa mek digawe podcast tok tau? Kesimpulannya Ibu apa? Sementara saya belum bisa jawab. Oke. Saya tidak berani. Mboten wonten gigi mongso kan? Iya. Itu nanti ya setahun lagi lah. Iya. Setahun lagi baru kalau dia memang tulus, dia memang ikhlas, dia akan konsisten seperti itu. Amin. Dia tidak ngurus dihujat wong. Iya. Dihujat wongnya mbok yo ben gitu. Tapi sementara ini saya lihat dia kalau dihujat orang masih dijawab sama dia. Dijawab nah, ya, Bu, ya. Itu saya yang masih dihujat orang masih dijawab ya gitu loh. Ini saya yang masih saya pelajari lebih lanjut itu. Makanya Anda tanya saya belum bisa memberikan jawaban. Oh iya. Kadang ya kalau kembali kita ke budaya ritual Nusantara gitu kan mbah-mbah kita, ajaran-ajaran di kearifan lokal Nusantara itu kan nyebutnya Tuhan pada saat berdoa itu kan nggak spesifik gitu ya. Tapi kok ketika kita rasakan energinya kok sakral gitu ya Bu ya. Iya. Kita kok kayak terasa gitu. Apa sebenarnya yang bekerja di balik doa-doa itu? Kadang saya berpikir begitu gitu. Kalau orang lain mungkin mengatakan doa itu emang mustajabah ya Mas. Lah lek aku ki ya wis kaya ya apa ya Mas? Ben bengi jagongan karo Gusti Allah Mas. Jadi saya kalau ada persoalan apa, kalau tidak ada persoalan ya hanya bersyukur. Matur nuwun nggih Gusti, kula dinten niki wau anu matur nuwun nggih Gusti ya gitu. Matur suwun mawon nggih, matur nuwun mawon nggih. Iya.
Matur nuwun, itu yang pertama. Kula sampai dinten iki ngantos dalu menika kula tesih pinaringan sehat umur sakmenten. Lehku mlaku jek ngintik. Matur nuwun. Ya pinten tuh Bu saniki? 70. Naik gunung masih kuat Bu? Masih lah. Masih. Gunung terakhir yang dinaiki gunung apa? Iya ini tadi apa? Mana ini? Penanggungan. Penanggungan. Wow. Karena di situ saya juga sambil ngajari anak cucu saya. Naik gunung, Beb. Beb. Munggae brangkang mulie ngesot. Mulie ngesot. Iya. Oh, iya. Saya ngajari anak cucu saya. Di sana kan banyak situs-situs, Mas. Saya ajari cucu-cucu saya yang kuliah, yang SMA, yang SMP. Sengaja saya bakarin dupa. Tancepin di sana ya, gitu. Doanya ya apa nanti? Gimana aku harus berdoa nanti? Ya doa terserah kamu. Doanya tetap kepada Tuhan. Aku tekok doan yo ngene ta. Eyang ingkang jumeneng wonten mriki, ingkang sumare wonten mriki, ngapunten niki anak putu kula yak-yak mriki. Kula sowan Eyang ngatur pisungsung ngarupi sekararum gondo arum, nyuwun berkah pangestu. Sudah. Nyuwun pangestu. Iya. Kemarin saya jambore di Coban Rondo. Iya. Saya juga bakar dupa. Jamnas ya? Iya, jambore nasional Coban Rondo. Saya bakar dupa. Saya juga menguangke entitas sebelah. Ya begitu. Yang ingkang sumare wonten mriki, ingkang jumeneng wonten mriki, ngapunten niki bolo-bolo kula sakmenten 1000 tiyang niki. Nek enten lupute ampun nesu nggih Yang, ngene aku. Ya mek ngono tok, kula sing nyuwunaken sepunten. Ya, saya khawatirnya nanti mereka kencing di terus begidakan apa-apa kan. Ya ngono kuwi lho Mas uripku ya wis. Mengandalkan ketulusan aja ya Bu ya, ngomong sama mereka ya. Pokoknya rasa gawe donga sing dake-dake. Ndak usah. Saya kalau kedatangan orang Mas, Bu, kula niki wau saking kiai mereka. Kan tumbas niki sakmenten juta padahal iku wong peteng. Terus kula disukani donga niki. Tapi kula laksanakaken kok mboten pati enten anune nggih, Bu. Soale dongane kuwe maca. Donga kuwi mestine metune saka telenging kalbumu dhewe. Sehingga kamu betul-betul tulus, betul-betul nyampe ke Tuhan. Itu poinnya di situ. Iya. Iya. Terima kasih. Maca iya. Ora iso ngesno itu. Teman-teman yang lagi live ini kan banyak yang nonton. Biasanya kan banyak yang WA ya tanya. Tanya, aku kalau musuhan ke ibu gimana ya? Ibu itu ada penginapan sih, ya di Songgoriti. Jadi misal pas teman-teman lagi liburan di Batu, nginep aja di penginapan beliau sambil nanti bisa jagongan. Tapi, ya kalau nginep di rumahku Mas Hendra, hidup-hidup ngekei rezeki aku. Oh iya, nah jujur toh aku. Iya, jujur betul, saya Bu. Karena hidup saya dari 4 kamar itu. Lokasinya gitu. Di Songgoriti Mbak Fuji. Di Songgoriti. Apa Ibu namanya? Gria Santa Dewa. Tapi sing paling penak ya goleki omahe Bu Sinta. Goleki omahe Bu Sinta ngoten mawon. Iya. Semaring ini mesti rame maneh gitu. Gara-gara kuwe daya kurang entek, Mas. Kadang rene Bu, kula mboten gadah napa-napa, Bu. Ngoten iya. Sing ngoten niku riyen. Iya, mulih nyangoni, Mas. Ya Allah, jangan gitu ya teman-teman ya. Kan gitu ya teman-teman, kalau ke sini silakan pas butuh penginapan aja. Ibu juga punya warung, masakannya enak. Nah, anak-anak Ibu yang memberdayakan anak-anak untuk ngerjain itu semuanya. Keren, perspektifnya beliau adalah pemberdayaan, teman-teman ya. Oke. Karena gini ya, obrolan kita itu sangat penting, Bu. Saya pikir karena banyak orang beragama itu, termasuk saya dulu juga sama. Itu aku merasakan kayak apa ya, kering gitu ya, ngapunten. Nah, apakah kemudian tradisi spiritual Nusantara itu bisa menjadi, khususnya Jawa nih, karena kita orang Jawa ini, bisa menjadi semacam kayak apa ya,
oase gitu Bu ya, untuk yang mulai lelah dengan formalitas agama itu memungkinkan nggak? Saya boleh cerita kemarin seminggu yang lalu ada tamu ya. Mbaknya itu enggak usah saya sebut nama daerah, duduknya di situ. Dia pakai jilbab. Dia itu agamanya Islam dan dia melaksanakan semua ritual Islam itu sampai yang sholat duha dilakoni, sholat apa ini tahajud dilakoni dan sebagainya. Kok ngeluhnya ke saya, Bu, saya kok kering. Loh, kok ini kering keneng apa? Saya bilang. Berarti dia belum bisa menemukan Tuhannya. Padahal Gusti Allah kuwi nek digoleki ya ana telenging kalbune dhewe-dhewe. Gusti Allah itu ada di mana-mana, ndak usah dicari ke luar negeri, ndak usah dicari ke mana-mana. Cukup kita hening, cukup kita nyawiji karo Gusti Pangeran, terus diskusi gitu aja. Itu kalau Anda lakukan sering hening, hidupmu ndak akan kering. Waktu saya tanya mbaknya itu, Mbak, kamu kalau sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu kamu memahami betul-betul apa tidak kamu itu bicara apa sama Tuhan? Boten lah. Iya. Ya sudahlah Mbak, sekarang supaya kamu hidupnya ada sedikit basah ben ora garing teman-teman. Selesai sholat, kamu coba hening. Boleh masih pakai rokok, boleh enggak hening. Coba menyatukan diri, menata nafas, menyatukan diri dengan Tuhan. Oke. Gitu loh Mas. Ini keren, ini menarik karena gini, ibu ini bisa kembali ke jati diri, ke akar spiritual Jawa tanpa melepas keyakinannya. Nah, ya. Teman-teman itu kan dipikirnya ketika kemudian kita mau pulang ke jati diri, mau kembali ke akar spiritual kita, itu apakah kemudian harus melepas keyakinannya? Karena ibu, dan ibu sampai Isya masih Isya, Maghrib masih Maghrib. Ini kan gimana Bu? Kan teman-teman masih banyak yang punya keyakinan seperti itu. Apakah aku harus melepas keyakinanku? No. Enggak ya? No. Enggak. Oke. Enggak Mas. Sebagai wong Islam, Muslim, hukumnya wajib. Nggih napa mboten? Nggih. Sakrehne aku ora iso basa Arab. Ya aku nek ndonga ya cara Jawa. Karena itu bisa keluar dari relung hati saya yang paling dalam. Kali kula ujung Ibu. Nggih, monggo Mas diminum. Gitu loh Mas. Ojo terus engko ya janganlah, jangan. Yang Kristen ya silakan minggu ke gereja. Ya. Silakan dia doa pakai lilin kalau Katolik, silakan. Gitu loh. Itu loh Mas yang disebut sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika iki sing kajane yo ngono kuwi. Bung Karno kan juga sudah menghimbau ya. Iya. Nah saiki nek wong sing gede-gede ora menehi contoh sing apik, Mas. Masih lambeku sampai ndomble ya ora. KDM tuh udah ngasih contoh loh, Bu. Iya lah. Iya kan? Saya pernah melihat saksret KDM tuh kalau pagi setelah subuhan bakar dupa loh. Oh iya. Saya pernah melihat saksretan dia bakar dupa 3. Melihat saya merah, wits bakar dupa wong iki. Itu bagi saya satu nilai plus. Iya. Jarang loh pemimpin berani nunjukin itunya gitu. Dan dia bisa menjelaskan secara rasional. Saya melihat hanya sekian detik. Sedetik atau 2 detik. Enggak di close. Iya. Tapi saya tahu dia pegang dupa merah 3.
Terus Mas, saya sendiri juga prihatin. Poro spiritualis itu juga sok-sok mengaku dirinya itu terlalu tinggi. Iya ya. Jadi saya menghimbau poro sesepuh, bini sepuh yang mengerti akan ajaran Jawa. Ayo sing merunduk, kita kasih contoh yang baik kepada generasi selanjutnya. Dengan apa? Dengan tindakan kita. Ono spiritualis di sini nesu ae ngono kuwi lho. Nah, ngeten lho, Bu. Wong kita ini ya, di agama itu kan nggak cocoknya ketika kemudian dikit-dikit sirik, kafir, murtad, ngeklaim kayak gitu kan. Nah, terus kemudian kita masuk nih ke spiritualis, ke penghayat kepercayaan. Tapi di situ ketemu lagi nih, koyok-koyok orang yang paling bener nih, Kak, penghayat kepercayaan yang aku anut. Nggak boleh, Mas. Nah, iya.